Kembali bersama kami di Sang Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa bagi para kelas 10 SMA, terutama yang mempunyai jurusan IPS. Semoga kalian betah di kelas IPS dan kalian akan mendapat pelajaran baru, yaitu mata pelajaran sosiologi. Di mata pelajaran sosiologi, kalian akan membahas banyak hal tentang masyarakat dan akan selalu berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pada kesempatan podcast kali ini saya pengen share ke kalian tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Bagaimana sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan bagaimana perkembangan selanjutnya sehingga bisa masuk ke Indonesia ini. Mau tahu ceritanya? Jangan skip podcast ini. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun pada saat itu, pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti perang, konflik sosial, dan kekuasaan pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan tentang masyarakat meningkat pada cakupan yang lebih mendalam, yakni meliputi susunan kehidupan yang diharapkan dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sejak saat itu, berkembanglah kajian baru tentang masyarakat yang disebut sosiologi. Menurut Berger bersaudara, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja, atau bahasa Inggrisnya itu threats to take for granted world. L. Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Perancis. Kemudian ada kapitalisme pada akhir abad ke-15. Lalu perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. Kemudian ada meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Leyendecker, ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan tersebut tidak saja berakibat positif seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Salah satunya yaitu konflik antar kelas dalam sebuah masyarakat. Menurut Comte, konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis pada abad ke-19. Setelah terjadinya revolusi Prancis, masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat hal itu disebabkan masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Comte membayangkan penemuan-penemuan hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun, Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Ia hanya memberi nama bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metode sosiologi melalui bukunya, yaitu Rules of Sociological Method. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Meskipun Comte menciptakan istilah sosiologi, Herbert Spencer lah yang memopulerkan istilah tersebut melalui buku The Principle of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung, seperti layaknya suatu organisme.
evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi. Peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Setelah buku Spencer tersebut terbit, sosiologi kemudian berkembang dengan pesat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka. Sri Paduka Mangkunegoro IV misalnya telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda atau intergroup relation dalam ajaran Ulang Reh. Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang ia dirikan. Hal serupa juga dapat kita selidiki dari berbagai karya tentang Indonesia yang ditulis oleh beberapa orang Belanda seperti Snoeck-Groensch dan Van Vollenhoven sekitar abad ke-19. Mereka menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia. Dari uraian di atas terlihat bahwa sosiologi di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia II hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain, sosiologi belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Seiring berjalannya waktu, mata kuliah tersebut ditiadakan dengan alasan bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam ilmu hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sunaryo Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademisi di Indonesia. Apalagi setelah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di luar negeri. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperdalam sosiologi di luar negeri, kemudian mengajarkan ilmu itu di Indonesia. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Djoni Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia, yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kemudian buku ini mendapat sambutan baik dari golongan terpelajar di Indonesia, mengingat situasi revolusi yang terjadi pada saat itu. Buku tersebut seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dalam usaha memahami perubahan-perubahan yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono, yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya bermunculan buku-buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Contohnya buku Social Change in Yogyakarta karya Selo Sumarjan yang terbit pada tahun 1962. Tidak kurang pentingnya, tulisan-tulisan tentang masalah-masalah sosiologi juga tersebar di berbagai majalah, koran, dan jurnal. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Di berbagai universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, begitu tadi adalah cerita mengenai sejarah perkembangan sosiologi di dunia dan pada akhirnya sampai ke Indonesia.
Semoga sahabat sosiologi bisa belajar dan memanfaatkan podcast Smart Sosiologi ini. Dan agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten pembelajaran di podcast Smart Sosiologi ini, sahabat sosiologi boleh subscribe, kemudian kalau menarik, boleh ditambah klik like-nya. Ingin memberikan masukan, jangan lupa komen. Dan supaya sahabat-sahabat sosiologi yang lain tahu keseruan belajar bersama podcast Smart Sosiologi, boleh share di berbagai media. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar. Salam Smart Sosiologi, stay on Sosiologi.